Allah itu tidak najis. Karena memang terlalu banyak riwayat yang menggambarkan bahwa perilaku istri-istri Rasulullah SAW terhadap mandinya Rasulullah SAW itu tidak diusap, tidak disuci, tidak dicuci, tapi hanya dikering, hanya dihilangkan gini aja, tapi bukan ada mencuci. Sementara syarat pensucian najis dengan cara mencuci, secara umum dengan air. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak dengan air, misalnya dengan tanah, dengan debu, dengan jalanan, dengan sesuatu yang keras. Tapi secara umum dengan air. Maka dijelaskan kalau air maninya masih cair maka dihilangkan dengan air. Tapi kalau air maninya sudah kering, sudah nempel di baju, maka dia hanya dikerok saja, dihilangkan. Itu sudah bisa dibawa artinya pakaiannya tidak najis. Berarti kalau nggak najis berarti maninya najis kan? Tidak najis. Ya. Yang ke berapa tadi? Berapa tuh? Di topik 7. Itu 3 hal yang berbeda tadi. 3 hal pertama, inna ma harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Ya. 3 hal yang kedua, yang ada di manusia, muntah, air kencing, sama kotoran, air besar. Udah berapa? 6. Yang ketiga yang terakhir yang dari kemaluan, mani, mazi dan wadi. Berarti udah berapa? 9. Tapi tadi yang mani itu sebagian saja mengatakan itu najis. Di pendapat yang dikuatkan, ya setidaknya nih ya, setidaknya menurut anak, maka itu masuk kategorinya tidak najis. Kalau aku belajar untuk simpulkan itu najis, ya berarti perjuangan itu lebih berat kan? Berarti itu harus dicuci semuanya. Ya. Kemudian ini kasusnya untuk antum, ini mazi ataupun wadi ini kemungkinan bisa ya. Anak-anak muda, remaja, atau umur-umuran yang belum nikah itu mazi, wadi itu kemungkinan besar terjadi. Ada bahkan orang itu setiap dia melihat celana dalamnya udah basah, nggak ngapa-ngapain, jalan pergi pulang ke rumah celana dalamnya udah basah, ada air. Dan itu setiap, bukan hanya sesekali, tapi setiap kali dia mau dari mana, asalkan masuk kamar mandi, bukan karena buang air kecil ya, dia lihat celana dalamnya sudah basah walaupun hanya 1 teh. Itu namanya apa tadi? Maka karena dia dikategorikan najis, boleh nggak dia langsung sholat? Tidak boleh. Maka dia harus mencuci satu celana dalam itu, dia bersihkan atau dia teteskan air, dia bersihkan lah. Kemudian dia cebok, karena harus membersihkan kemaluannya dari najis. Seperti dia kalau dia buang air kecil, harus istinja, harus istinja. Kalau enggak berarti najisnya tidak hilang. Sama dengan wadi, kalau dibiarkan berarti tidak hilang. Berarti harus cebok, harus bersihkan celana dalam, pakai lagi celana dalamnya boleh. Ini basahkan sedikit aja untuk menghilangkan bekas cairan tadi. Nah, inilah salah satu dalil air mustakmal menurut Syekh Syafi'i itu tidak berlaku. Karena bayangkan, jangan air mustakmal, air yang bercampur sama najis itu saja sudah dianggap suci. Apalagi air mustakmal, kata beliau. Misalnya ada air, kemudian dicampur sama kena anggota tubuh, kena wudu, air mustakmal. Lalu kemudian dia jadi, kalau dari Syafi'i kan batasnya 2 kula. Kalau 2 kula la yunajjisu, tidak akan bisa dinajisi.